Tes masih berlanjut. Sampai pukul 8 malam WIB, bobotoh masih bertahan di Graha Persib. Ratusan bobotoh Persib Bandung masih bertahan di Graha Persib. Hingga pukul 20 WIB para bobotoh tidak beranjak lantaran ingin bertemu langsung dengan salah satu petinggi PT Persib Bandung bermartabat, terutama Teddy Cahyono. Meski sudah ditanggapi Komisaris PT PBB, Kuswara melalui sambungan telepon, namun ratusan bobotoh merasa tidak puas. Mereka tetap memilih bertahan hingga ada salah satu petinggi PT PBB menemui para bobotoh. Salah satu perwakilan bobotoh, Tobias Ginanjar menegaskan kedatangan para bobotoh ke Graha Persib ini masih menindaklanjuti aksi sebelumnya. Karena kami tidak bertemu langsung dan tidak menemukan kata sepakat. Ada poin-poin yang belum disepakati. Hari ini kebetulan yang datang diutamakan dari luar kota dulu, ujar Tobias. Diakui Tobias, para bobotoh yang datang saat ini datang dari berbagai daerah di Jawa Barat seperti Karawang, Bekasi, dan Jabodetabek. Alasan kenapa kami masih bertahan di sini karena kami belum mendapatkan respons dari manajemen. Para bobotoh menuntut manajemen untuk menemui dan datang langsung terkait petisi tersebut. Jadi kami masih bertahan dan menunggu di sini, tambah Tobias. Disinggung jika manajemen Persib tidak datang, Tobias mempersilahkan untuk menanyakan langsung ke pihak manajemen Persib dalam hal ini PT PBB. Alasan kenapa kami masih bertahan di sini karena kami belum mendapatkan respons dari manajemen. Para bobotoh menuntut manajemen untuk menemui dan datang langsung terkait petisi tersebut. Jadi kami masih bertahan dan menunggu di sini, tambah Tobias. Disinggung jika manajemen Persib tidak datang, Tobias mempersilahkan untuk menanyakan langsung ke pihak manajemen Persib dalam hal ini PT PBB. Seperti diketahui, ratusan bobotoh kembali melakukan aksi di depan Graha Persib. Ratusan bobotoh datang dari berbagai daerah. Mereka melakukan long march dari Stadion Persib Sidolik menuju Graha Persib, dengan membentangkan beberapa spanduk bernada kekecewaan terhadap Persib setelah mengarungi seri pertama BRI Liga 1. Dari spanduk yang dibentangkan itu, diantaranya bertuliskan, "Reneaut, Ted Diktator, hanya yang kuat yang bertahan, tanpa hati silakan out," dan lainnya yang bernadakan kekecewaan terhadap manajemen Persib. Aksi bobotoh menggeruduk Graha Persib ini kali kedua terjadi setelah Persib mengarungi seri pertama BRI Liga 1. Mereka tidak puas dengan kinerja Persib di mana dalam 6 pertandingan hanya 2 kali menang dan 4 kali imbang secara berturut-turut. Banyak pemain absen, pelatih Persib putar otak jelang lawan Bayangkara FC. Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts telah menyiapkan beberapa pemain untuk menggantikan yang sudah dipastikan absen saat menghadapi Bayangkara FC di seri kedua BRI Liga 1. Di lini belakang, Robert akan memasang duet Nick Kuipers dan Ahmad Jufrianto lantaran Victor Igbonevo belum bisa dipastikan memperkuat Persib sekembalinya dari Timnas Indonesia. Maka itu, sambung Robert, saat ini masih tidak mungkin untuk melihat Igbonevo secara pasti karena ada masa karantina yang perlu dilalui pemain naturalisasi tersebut. Duel Persib Bandung versus Bayangkara FC akan digelar di Stadion Muhammad Subroto Magelang. Sedangkan untuk menggantikan posisi Ardi Idrus dan Mark Klok yang terkena akumulasi kartu, Robert mengaku masih melihat siapa yang paling siap karena Bayu Fikri pun terpanggil ke Timnas Indonesia U23. Aziz tentu saja akan ambil bagian di pertandingan nanti setelah ia pulih sepenuhnya dan saat kesempatan itu datang akan menjadi waktu yang baik baginya, tambah Robert. Sayangnya lanjut Robert, satu gelandang muda yang cukup diandalkan, Beckham Putra Nugraha, juga dipastikan akan absen. Padahal Beckham dan Bayu Fikri kata Robert sudah semakin padu di dalam tim. Leg kedua melawan Chinese Taipei, Shin Taeyong bisa modifikasi lini depan. Timnas Indonesia bakal menjalani leg kedua playoff kualifikasi Piala Asia 2023, Senin 11 Oktober melawan Chinese Taipei. Kemenangan 2-1 di laga pertama sebenarnya belum membuat tim besutan Shin Taeyong aman.
Apalagi leg pertama Indonesia berstatus sebagai tuan rumah dan Chinese Taipei punya modal gol tandang. Hasil imbang memang membuat Indonesia melangkah ke fase selanjutnya. Tapi, kemenangan akan membuat mental Evan Dimas Darmono dan kawan-kawan lebih bagus. Tumpuan untuk menang juga ada di lini depan. Barisan penyerang diharapkan bisa lebih tajam lagi. Saat ini, Indonesia membawa cukup banyak pemain dengan naluri menyerang, yakni Kusetya Haryudo, Taufik Hidayat, Egy Maulana, Irfan Jaya, Ramai Rumakiek, Witan Sulaiman hingga Sakdil Ramadhani. Saat leg pertama, ada 3 nama yang dipasang di depan. Yudo, Ramai dan Irfan. Kolaborasi mereka sudah cukup baik meski baru kali ini dipasang bersamaan. Hasilnya, Ramai bisa mencetak gol pertama timnas Indonesia. Masih kita tunggu tadi bagaimana keadaan dari save dari Ricky Kambuaya. Iya, ini memang kelebihannya Ricky Kambuaya. Ya. Dan itu bukan hal yang mudah. Tertangkap oleh Shin An. Victor tadi. Iya, Victor memang diganggu oleh satu pemain belakang lawan sehingga dia tidak leluasa juga untuk menjangkau bola. Tapi memprihatinkan ya, Rumakiek yang sedang on fire, sedang I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in